Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali kita belajar tentang software MATLAB, yakni tentang kontur, menyambung pelajaran atau materi sebelumnya tentang kontur ya. Jadi saya kemarin sudah menjelaskan tentang cara membuat kontur dan bagaimana mengatur size-nya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian lanjutan dari kemarin, yakni dalam memberikan skala ya, skala dalam pada sumbu X dan sumbu Y nya. Jadi kita bisa ganti skala kontur tersebut sesuai dengan yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Oke, langsung saja kita buka software MATLAB nya. Nah, pada pembelajaran kali ini saya akan buat data baru. Terlebih dahulu saya buat data untuk variabel Z dengan cara menggunakan data random, fungsi random, yakni Z sama dengan random. Kemudian size nya jika kita ingin sama seperti kemarin, yakni 4,5. Oke, data randomnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat skala yang sesuai dengan matrik dari data dari Z ya. Jadi jika kita memiliki data, misalnya data bidang suatu kontur ya, yakni dengan banyaknya baris ya, ini 4, kemudian banyaknya kolomnya ini 5 ya. Jadi 4 baris, 5 kolom. Nah, maka sekarang kita akan buat skala sumbu X-nya itu misalnya 1 sampai 2, sedangkan 0 sampai 2. Yang X-nya kita buat dari 0 sampai 2, yang untuk Y-nya kita buat dari 0 sampai 1. Oke. Nah, jadi dari tujuan kita, tentu saja kita akan dari 0 sampai 2 akan kita bagi 0 sampai 2 sebanyak 5 titik ya. Di angka dengan skala tersebut dari kita bagi sebanyak 5. Jadi akan ada skala tertentu nanti muncul di sini sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian Y-nya dari 0 sampai 1 akan dibagi sebanyak 4 ya. Oke, sekarang kita akan buat Y sama dengan kita tampilkan terlebih dahulu hasil dari data kita, data grafik Z ini. Kita buat kontur yang terlebih dahulu untuk perbandingan kontur Z. Kemudian title, kita kasih judul misalnya grafik kontur Z mula Z, skala standar saja, skala standar atau default. Jadi sebenarnya dalam membuat skala grafik kontur dalam software MATLAB itu sebenarnya sudah dibuat secara otomatis atau secara default oleh software MATLAB. Nah, jadi sebenarnya kita tidak perlu mengatur standarnya skalanya. Namun skala yang ditentukan oleh software MATLAB ini tentu saja menyesuaikan dari banyaknya baris dan banyaknya kolom atau size dari data matrik yang kita miliki ya. Jadi di sini kita miliki data matrik untuk Z-nya itu ialah 4 banyak baris, kemudian kolomnya itu 5. Nah, jadi dengan hal tersebut, dengan angka nilai tersebut, maka software MATLAB akan membuatnya secara otomatis di sini. Nah, di sini adalah banyaknya kolom ya, akan dibuat sebagai sumbu X, ini 1 sampai 5. Dibagi sebanyak 5 kolom. Oke. Kemudian untuk skala yang di sini ada 1 sampai 4 karena di sini matriks Z-nya adalah 0 sampai 1 sampai 4 ya. Jadi ada 4 baris. Nah, sebelumnya kita akan ganti skala ini yang sumbu X ini dari 0 sampai 2, yang Y-nya 0 sampai 1. Nah, caranya itu ya kita tidak bisa kita akan bisa ganti dengan cara membuat variabel. Disimpan data X ini ke dalam variabel X atau ke variabel yang lain bisa ya. Namun di sini saya menggunakan X, variabel X untuk penyimpanan skala pada sumbu X. Kemudian di sumbu Y ini akan saya simpan data skalanya ke dalam variabel Y. Oke, jadi teman-teman bisa gantikan variabel yang lain ya, bisa memilih variabel yang lain untuk sebagai penyimpanan data skala. Nah, dalam yang pertama itu ialah kita harus menyesuaikan banyaknya baris dan banyaknya kolom ini. Misalnya seperti ini, X sama dengan jika kita buat X itu 1 sampai 2 seperti ini. Nah, kemudian Y-nya sama dengan 0 sampai 1. Kita buat ulang X-nya 0 sampai 2 ya. Nah, seperti ini. Jika kita plot menggunakan kontur ini, kita masukkan ke dalam variabel kontur skala seperti, maka dia akan error ya. Kita coba figur, kemudian editnya sini saja. Oke, figur, kemudian kontur. Nah, di sini kita masukkan variabel X dan Y-nya. Nah, jadi di sini kita menyesuaikan ya. Yang pertama itu adalah baris,
barisnya itu kan banyak baris, Z-nya itu adalah banyak baris banyak kolom. Nah, jadi di sini jika banyaknya baris itu 4 dan matriks itu 5, maka kita harus menyesuaikan yang di sini. Nah, jika seperti ini, maka akan menghasilkan X, Y seperti ini, maka dia akan error. Oke. Nah, akan ditampilkan errornya. Oke. Jadi problemnya sebenarnya di sini kita harus membagi data X dan data Y ya, harus sesuai dengan banyaknya ukuran dari matriks Z. Nah, jadi di sini kita akan menjadikan X ini sebanyak 5 data. Oke, banyak baris kolomnya. Jadi X kita akan bagi dari 0 sampai 5 ya, seperti itu ya. Sebanyak 5 ya. Jadi kita akan bagi ya. Oke. Kita akan buat X sama dengan, kita menggunakan fungsi linspace ya, linspace. Kemudian dari 0 sampai 2 itu sebanyak 5. Oke. Nah, seperti itu. 1 2 3 4 5. Oke. Sementara Y-nya itu 1 2 3 4. Jadi seperti ini ya. Y dari yang kita masuk Y tadi adalah dari 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1 ini akan kita buat data sebanyak 4 ya. Oke, kemudian kita buat Y sama dengan linspace dari 0 sampai 1 sebanyak 4. Nah, jika sudah seperti ini, bisa plot ulang ya hasil grafik yang kita buat. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, jadi ini data dari sumbu Y dari 0 sampai 1, sementara ini data dari variabel X dari 0 sampai 2 ya. Jadi gambarnya sama, karena kita menggunakan data Z yang sama ya. Namun di sini yang membedakan ialah skala. Nah, jadi skalanya bisa kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi seperti caranya. Lalu di dalam grafik kontur ini ada beberapa hal lagi yang bisa kita setting, di antaranya ialah pemberian label di sini ya, pemberian label, kemudian mengatur banyaknya garis di sini, kemudian menentukan tebalnya garis di sini, tebalnya line ya. Jadi ketebalan garis ini bisa kita atur yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Caranya ialah kita menambahkan. Ini judulnya kita ganti, yang standar ini dengan skala sesuai yang ditentukan. Nah, ini skala yang sesuai yang ditentukan. Ini kita tutup. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, itu ialah tentang cara menebalkan garis ya, menebalkan garis di sini sekaligus memberi label, kemudian juga banyaknya garis. Oke, jadi sebenarnya dengan skala yang ditentukan, nah di sini Z menentukan banyak garis. Oke, jadi di sini banyaknya garis atau line di sini kita bisa setting ya, kita bisa atur sesuai dengan kita yang inginkan. Jika kepadatannya ingin lebih dari sini, kita bisa saja menambahkannya di sini di bagian atribut nih, kontur, kemudian X, Y, Z. Nah, kita sekarang akan tambah lagi koma. Nah, di sini kita akan tentukan banyaknya garis yang akan kita plot. Jika kita buat angkanya di sini tinggi atau besar, maka akan membuat garis yang banyak ya. Misalnya kita buat nomornya 50. Oke. Grafik kontur Z line 50. Nah, sekarang kita akan enter. Oke. Jadi ini model grafik line 50 ya. Grafik kontur dengan line 50. Sekarang akan kita buat kontur yang banyak line 50. Sekarang kita akan ganti line ya, misalnya 5, dan judulnya kita ganti dengan 5. Oke. Ini judulnya saja ya untuk membedakannya. Di sini tadi kita buat 50, sekarang akan kita ganti dengan 5. Nah, kita akan buat figur grafik kontur yang baru dengan banyaknya garis 5. Oke, sekarang kita akan enter. Oke. Jadi jelas berbeda ya, banyaknya garis yang di sini adalah 50, yang di sini adalah 5. Jadi teman-teman bisa gantikan dengan angka sesuai dengan yang diinginkan ya. Bisa 50, bisa 5, bisa 20, bisa 30 ya, terserah ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, dari grafik grafik kontur ini, hal yang lain yang bisa kita edit atau yang kita atur ialah tebal garis. Oke. Caranya kita melanjutkan bagian coding sebelumnya saja. Oke, seperti ini. Kita gunakan script yang sebelumnya. Di sini kita menambahkan ya, di sini kita kasih koma, kemudian
tebal garis ya, grafik kontur banyaknya tebalnya line. Di sini tebal line. Oke. Di sini kita ganti width line ya, kita tambahkan script ini width kemudian line ya. Kemudian setelah ini kita akan tentukan parabel berikutnya ialah besarnya line ya, misalnya kita buat 2 gitu ya, 2. Oke, kita ganti judulnya line, table line sama dengan, nah sekarang kita akan enter. Ups, salah. Oke, salah. Width line property. Oke, jadi yang sebenarnya terbalik ya, atasnya line width. Oke, sekarang kita akan cut, kita pastikan kembali di sini. Jadi yang benar itu line width ya, bukan width line. Oke, nah jadi seperti ini table line graphic contour ya, dengan table line itu 2. Nah jika kita tambahkan dengan nilai ketebalan yang lain, misalnya kita buat 5, kita coba yang 5, misalnya 5, kemudian line width-nya 5 ya. Oke, jadi saya ulang kembali. Yang terpenting dari sini di coding ini ialah kontur ya, kontur yang ini. Oke, dalam menebalkan baris. Nah, yang ini adalah data yang X sebagai sumbu X, yang Y sebagai sumbu Y, di sumbu Y, Z adalah data matrik kontur yang akan kita upload dalam bidang XY. Nah, 5 ini banyaknya garis ya, banyaknya garis. Kemudian line width ini, kemudian di sini kita akan memasukkan script untuk memerintahkan software MATLAB agar merubah tebal yang garis, yakni dengan besarnya nilai 5 ya. Sebelumnya kita buat 2, sekarang kita akan coba yang 5. Jadi ini makna script yang kita tulis ini. Oke, sekarang kita akan enter. Nah, jadi yang ini 2, yang ini ada 5. Jadi berbeda ya. Jadi di sini nampak berbeda ketebalan dari line width 2 dengan line width 5. Nah, jadi bisa diganti sesuai dengan yang kita butuhkan. Selanjutnya kita akan buat teks ya, teks di sini dari data Z. Bisa kita buat di line ini, berapa sih nilainya gitu ya. Sebenarnya kita bisa menambahkan di sini legend ya, insert legend untuk nilai dari color bar, nilai dari warna ini kita tampilkan di sini bisa. Namun kita di sini kita menggunakan show text ya, script yang nilainya langsung dituliskan di garis ini. Nah caranya ialah kita akan menambahkan script tambahan yang berikutnya di sini setelah line width ini. Kita buat koma, kemudian kita buat seperti ini, show text, kemudian kita buat parameternya adalah on ya, on seperti itu. Oke. Nah jadi seperti ini dengan tebal grafik line 5, kemudian line 5 banyaknya materi. Oke, jadi di sini kita bisa ganti banyaknya grafiknya di sini, misalnya di sini figur X, Y, Z nya banyaknya garis itu kita rubah misalnya 3 saja, 3. Kemudian line width-nya, tebal garisnya adalah kita buat 2 misalnya. Kemudian show text-nya, show text on ya. Ini menampilkan garis ya, teks yang seperti ini tadi. Namun di sini kita akan sedikitkan garisnya. Oke. Nah, sekarang kita akan enter tebal line 3, tebal line 3. Banyak tebal line kan, banyak garis, banyak line sama dengan 3. Oke, sekarang kita akan enter. Ya, banyak garis ya. Banyak garisnya ini 3 ya, sesuai dengan di sini ini 3, ini 3. Sebenarnya ini untuk disalahkan di sini pun tidak apa-apa, dia hanya menampilkan judul saja. Oke. Kemudian di sini ketebalan garisnya adalah 2. Oke, sekarang kita akan enter. Nah, seperti ini hasil dari script yang barusan kita jalankan ya. Figur, membuka jendela figur yang baru agar tidak ditempa ke gambar berikutnya, gambar sebelumnya. Kemudian kontur, kita buat grafik kontur X, Y, Z dengan banyak garis 3, 1, 2, 3. Kemudian tebalnya garis 2, kemudian tampilkan nilai dari Z di setiap garisnya. Oke, seperti itu ya. Ini misalnya 0,2643 jadi seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup demikian dulu pembelajaran kita tentang kontur. Mungkin ya, jika ada tambahan yang baru saya akan buat di bagian yang berikutnya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya rasa cukup dari part 1 sampai part 2 terlebih dahulu. Di mana terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.